Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Heru Purwanto, mahasiswa program D1 Pendidikan Kemuhammadiyahan Angkatan 10 kelas Bumiayu Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Video yang saya buat ini adalah sebuah tugas dari mata kuliah ibadah praktis atau Toharoh dengan dosen pengampu Bapak Ustadz Ahmad Kahar Muzaki MAG. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa kewajiban umat Islam terhadap jenazah muslim ada 6. Yang pertama adalah memejamkan mata, mengatupkan mulut, menyedekapkan tangan, dan meluruskan kakinya. Kedua, menutupnya dengan kain. Ketiga, memandikannya. Keempat, mengkafaninya. Kelima, menyolatkannya. Dan yang keenam, menguburkannya. Pada video kali ini akan kita tayangkan praktek tata cara memandikan jenazah yang insya Allah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama perlu kita persiapkan sebelum memandikan jenazah adalah tempat untuk meletakkan jenazah, jadi mejanya, dan biasanya diberi bantalan seperti batang pisang untuk bagian kepala, punggung, dan kaki, bantalan yang tidak terlalu besar. Kemudian siapkan 3 ember yang agak besar untuk memandikannya. Untuk ember pertama berisikan air biasa. Untuk ember kedua berisikan air biasa yang sudah dicampur dengan daun bidara. Kalau tidak ada daun bidara boleh menggunakan sabun. Kemudian yang ember yang ketiga, yang terakhir, itu adalah air biasa yang sudah dicampurkan dengan kapur barus. Pertamanya, untuk kalau kita sudah menyiapkan tempatnya, langkahnya adalah kita letakkan jenazah ya di tempat yang telah disediakan. Sebaiknya di tempat yang tertutup. Di tempat yang tertutup boleh dengan menggunakan kain atau yang lainnya supaya tidak menjadi tontonan. Jadi harus diusahakan di tempat yang tertutup. Adapun langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah melepaskan kain penutup jenazah. Kain penutup jenazah dilepaskan, ya. Sisakan kain untuk menutup bagian aurat atau kemaluan. Jadi ini sisakan kain sekitar segini. Langkah kedua itu adalah membersihkan atau mengeluarkan sisa-sisa kotoran yang masih ada di dalam bagian perut dengan cara memiringkan sedikit, menaikkan sedikit bagian badan jenazah, ditekuk sedikit, ini naik sedikit, kemudian di sebelah sini ditekan, ya, di bagian bawah perut ditekan supaya kotorannya keluar, kotoran yang masih tersisa itu keluar, diurut, sambil kalau nanti sudah mulai dan keluar sambil disiram dengan air, ya, ini ada bagian, ada yang membantu nanti untuk menyiramkan dengan air, jadi ada yang mengurut dan menyiram dengan air. Pastikan kotoran yang di sini sudah bersih, ya. Sisa-sisa yang ada di perut sudah bersih. Kemudian langkah ketiga itu kita mengguyur, ya, mengguyur jenazah dengan air biasa dulu, dengan air biasa. Kemudian
pastikan yang diguyur adalah bagian dari anggota wudhu dulu, anggota wudhu ya, tangannya, kemudian mulutnya, hidungnya, wajahnya, kupingnya ya, ini sampai dengan kakinya, telapak kaki. Jadi diusahakan yang disiram dengan air biasa itu bagian anggota wudhunya, dimulai dari sebelah kanan, dimulai dari sebelah kanan. Kalau sebelah kanan sudah selesai, baru sebelah kiri. Telinganya juga dibersihkan. Nah, setelah selesai diguyur dengan air biasa, kemudian kita menggunakan air yang sudah dicampur sabun atau daun bidara. Sama langkahnya dengan tadi. Usahakan bagian-bagian yang agak ada lipatan-lipatan itu digosok dengan air yang sudah dicampur dengan daun bidara atau sabun. Nah, untuk memandikannya itu usahakan membasuhnya itu dengan patokan bilangan genap. Ya, bilangan genap boleh 3 kali, boleh 5 kali, boleh 7 kali. Yang terakhir, ya, setelah kita sudah membersihkan tadi dengan air sabun atau air bidara, kalau dipastikan sudah bersih semua, kemudian kita terakhir menggunakan air sabun, air yang sudah dicampur dengan kapur barus, ya, yang sudah dicampur dengan kapur barus. Kemudian disiramkan sama seperti tadi, langkahnya dari kanan dulu, bagian wudhu dulu dari kanan, selesai semua. Nah, kalau sudah selesai semua, langkah terakhir itu kalau jenazah perempuan, maka rambutnya harus dipintal 3. Ya, kalau dipintal 3, kemudian kalau jenazah perempuan, kalau laki-laki tidak usah. Kalau sudah selesai, kemudian dikeringkan dengan handuk. Ya, dikeringkan dengan handuk. Sampai di sini untuk langkah memandikan jenazah itu sudah selesai. Ya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, hendaknya jenazah laki-laki itu dimandikan juga oleh orang laki-laki. Perempuan ya juga harus memandikan jenazah perempuan, kecuali mahramnya. Diperbolehkan suami memandikan jenazah istrinya atau istri memandikan jenazah suaminya. Kemudian perlu diperhatikan juga apabila jenazah itu badannya memiliki cacat, hendaknya kita untuk menutupinya. Kalau sudah selesai di handuk, semua sudah dihanduk, semua kering, kemudian tutuplah dengan kain kering dan jenazah dibawa ke dalam ruangan untuk dipersiapkan mengkafaninya. Demikian video tata cara memandikan jenazah yang insya Allah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.